Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kakak minta tolong satu orang buat pimpin berdoa. Boleh Esa, boleh Hamam? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang untuk Esa tadi udah buka halaman 189, Hamam juga 189 kalau kata Esa. Di Kak Ira nggak kelihatan halamannya soalnya fotonya. 189. Lanjutan tentang biosfer. Tapi untuk hari ini persebaran fauna di muka bumi. Ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Jelas nggak di situ gambarnya? Tulisannya itu persebaran fauna di muka bumi. Duh, yang gambarnya nggak kelihatan masa? Enggak. Sama sekali? Gede aku enggak. Enggak. Wah, ini malah kayak burung gitu. Peta ini kelihatan? Tulisannya nggak jelas. Segini? Enggak. Kelihatan? Gitu Ham. Kelihatan nggak? Udah. Udah ya. Jadi, ini kalau kalian perhatikan, ada peta persebaran fauna di muka bumi, jadi di seluruh dunia. Persebarannya itu ada 6 pembagian gitu maksudnya. Kalau yang di buku, itu yang pertama adalah fauna Australian. Australian burung kiwi nggak sih? Kenapa? Burung kiwi nggak di situ yang pertama? Burung apa? Burung kiwi di sini. Kiwi? Di apa di buku? Iya, burung kiwi gitu. Oh, ya. Namanya kok? Ya kayak gitulah. Persebaran fauna yang pertama adalah jenis fauna Australian. Fauna Australian berarti dia meliputi daerah mana aja? Australia. Di peta-petanya kelihatan kan? Tuh. Tuh petanya. Daerah sini. Berarti untuk fauna Australian itu meliputi benua Australia, terus itu yang warna merah tuh, yang warna merah kan warnanya ini satu jenis persebaran itu warnanya sama. Jadi kalau Australian ini yang warnanya apa kelihatannya kalau di tempat kalian? Pink? Apa itu? Orange. Orange. Yaitu berarti Australian. Warna yang sama adalah benua Australia. Kemudian ada yang lain nggak? Indonesia termasuk itu? Indonesia termasuk nggak? Indonesia kan ada di petanya Indonesia ada yang warna orange juga nggak? Di petanya ini loh yang di atas ini. Ya, jadi untuk fauna jenis Australian itu meliputi benua Australia, kemudian sebagian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia mana saja yang termasuk faunanya itu fauna Australian, itu daerah, kalau dari peta sini kalian lihat, itu adalah daerah Papua, Maluku, sama pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, di sekitar Maluku maupun di sekitar benua Australia. Itu untuk persebarannya. Itu ya. Udah gampang, itu kelihatan dari namanya. Jenis fauna Australian itu meliputi Australia, kemudian Papua, Maluku, ada Selandia Baru di situ. Itu. Kemudian
fauna Australian ini berada pada iklim tropis sampai sedang. Nah, jenis tumbuhannya apa kalau yang fauna Australian? Hewan berkantung, ya kan? Kanguru. Heeh. Kayak kanguru pohon, itu fauna khas Australian. Kemudian ada juga burung, cuman kalau untuk jenis fauna Australian, burungnya itu yang dia berwarna cerah. Jadi burung-burung yang warnanya itu mencolok gitu. Kayak burung apa khasnya Papua. Bahasa Papua. Burung Burung cendrawasih kah? cendrawasih. Cendrawasih kan warnanya kan cerah kan. Ada warna merah, gitu-gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu salah satu ciri fauna Australia. Jadi, selain hewan berkantung, juga ada burung, cuman burungnya itu yang dia warnanya warna-warna cerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang di atasnya. Yang warna apa kelihatannya diri kalian? Pink apa ungu? Pink. Pink ya. Jadi fauna jenis oriental. Iya kan tulisannya? Fauna jenis oriental loh, hama mal hilang. Fauna jenis oriental itu meliputi daerah Asia Selatan sama Asia Tenggara. Indonesia termasuk enggak? Termasuk. Untuk Indonesia bagian barat. Kita di Jawa itu termasuk. Nah, untuk jenis hewannya apa aja, Kak, kalau yang di daerah situ? Fauna Indonesia bagian barat itu biasanya adalah mamalia. Fauna khas oriental adalah mamalia atau hewan yang menyusui. Mereka. Mereka kan? Oh ya. Itu. Jadi, untuk fauna jenis oriental itu Indonesia juga termasuk. Gitu ya. Cuman untuk Indonesia bagian timur itu nggak termasuk. Karena untuk Indonesia Timur itu dia masuk ke fauna Australia. Jadi yang termasuk cuma Indonesia yang bagian barat. Jadi ciri khasnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Terus ciri khas lainnya adalah dia hewannya besar biasanya, hewan mamalia yang besar. Contohnya Paus. kalau yang binatang darat, Binatang darat. Panda kah? Kok panda? badak bercula satu, terus orang hutan kayak gitu. Jadi jenisnya itu jenis mamalia. Gibbon itu apa, Kak? Kenapa? Gibbon ini apa? Gibbon. Ya hewan, nama hewan. Hewan apa? Sehat. Baru tahu nama hewan namanya gibbon. Anjay. Dia sejenis kera. Oh, kera. Sejenis ya, bukan kera. Sejenis kera. Kok kamu habis hilang, Mam? Gitu ya. Itu untuk yang oriental. Jadi diingat-ingat. Oriental itu Asia Tenggara sama Asia mana tadi? Selatan. Kemudian Indonesia termasuk enggak? Termasuk. Ciri khasnya apa? Mamalia. Mamalia yang bertubuh besar. Ada orangutan, ada apa lagi? Harimau, badak bercula satu, banteng, beruang, dan sebagainya. Itu yang oriental. Kemudian yang ketiga adalah ke atas saja ya, Paleartik. Paleartik. Persebarannya Sini. Enggak apa-apa. Paleartik itu persebarannya di wilayah Eurasia mulai dari kutub utara sampai pegunungan Himalaya, kemudian juga termasuk daerah Argentina, Jepang, Inggris. Jadi dia persebarannya kalau dilihat dari peta ya, dia itu paling luas untuk daerah persebarannya.
Jadi mulai dari kutub utara sampai ke Himalaya. Nah, juga termasuk Inggris, kemudian Jepang, kemudian Argentina, dan sebagainya. Untuk hewannya, hewan untuk daerah Palearktik, tunggu, Anggon masuk. Hewan untuk Palearktik itu sangat bervariasi, karena lingkungan alamnya kan juga luas ya dia. Jadi contohnya adalah panda, bison, landak, sama unta. Anggon, buka halaman berapa tadi? 189. Pembagian fauna di muka bumi. 89. Kenapa? Halaman berapa? 189. Oke. Pembagian fauna di muka bumi. Ya. Sekarang sudah sampai ke Palearktik, Gon. Tadi sudah Australian, sudah Oriental, kemudian sekarang Palearktik. Kalau Australian, tadi yang seperti Kak Ira bilang, wilayahnya itu meliputi wilayah Australia sama Indonesia yang bagian timur. Jadi Papua, Maluku, sama pulau yang ada di sekitarnya. Jenis hewannya, hewan berkantung, ya kan. Kemudian kalau burung yang warnanya cerah. Kemudian kalau oriental, kalau yang di tempat di peta ini warnanya pink ya. Itu wilayahnya itu meliputi Asia Selatan sama Asia Tenggara. Indonesia termasuk itu. Indonesia kan termasuk Asia Tenggara. Nah, cuman Indonesia itu yang termasuk Indonesia yang bagian barat. Fauna khasnya apa? Dia adalah mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui. Itu ya. Ada harimau, ada orangutan, ada badak bercula satu, dan sebagainya. Itu yang oriental. Yang ini, yang di atasnya Australian, yang warna pink. Kemudian untuk yang Palearktik, itu cakupan wilayahnya paling luas, mulai dari Kutub Utara sampai ke pegunungan Himalaya, termasuk juga wilayah Inggris, kemudian Jepang, kemudian Argentina yang di situ. Nah, jenis hewannya itu dia bervariasi karena kondisi alamnya juga bervariasi. Maksudnya apa kan? Tadi kan mulai dari Kutub Utara. Nah, Kutub Utara kan yang namanya kutub kan pasti kan dingin gitu ya. Nah, sampai ke daerah negara seperti Jepang, Inggris, dan sebagainya yang dia kondisinya nggak sedingin di kutub. Oleh karena itu, disebutkan kalau Palearktik itu jenis hewannya pun bervariasi sesuai dengan tempat hidupnya, sesuai dengan wilayahnya. Gitu. Kalau yang hidup di daerah kutub berarti apa yang cocok kayak gitu. Hewan-hewan yang berbulu tebal kayak gitu. Jadi dia yang bisa menyesuaikan untuk daerah kutub yang daerahnya dingin gitu. Kemudian untuk daerah lain ada jenis hewannya, ada panda. Kemudian ada bison, ada landak, ada unta kayak gitu. Itu untuk yang Palearktik. Kemudian yang keempat ada ke Ethiopian aja ya. Ethiopian. Ethiopian ada di bawahnya Palearktik. Cakupan wilayahnya mana? Afrika Selatan sama daerah Gurun Sahara. Berarti daerahnya itu daerah yang kayak gimana? Kalau daerah gurun? Panas, ya kan? Nah, jadi untuk fauna Ethiopian, juga hewan yang dapat hidup juga hewan-hewan yang bisa beradaptasi sama lingkungannya. Jadi dia hewan-hewan yang dia kuat untuk hidup di daerah yang kering kan biasanya kalau gurun ya. Jadi Afrika Selatan, daerah gurun Sahara, kemudian Madagaskar, Jazirah Arab, nah kayak gitu. Nah, faunanya apa? Ada gorila, simpanse, ada zebra, gajah Afrika, kemudian kuda Nil, kayak gitu. Diingat-ingat persebarannya, wilayah persebarannya. Kalau kalian lihat peta kayak gini tuh sebenarnya lebih gampang untuk lihat daerah persebarannya daripada menghafalkan. Kalau yang di buku kan ada, cuman
dia petanya itu warna putih semua gitu kan, cuma dibatasi sama garis-garis. Nah, kalau yang ini lebih berwarna, jadi kalian bisa lihat sesuai namanya itu sesuai sama warnanya. Jadi ya kalau yang Ethiopian nih wilayahnya dibatasi sama yang warna coklat apa kuning ya di tempat coklat ya. Nah, itu yang keempat atau Ethiopian. Kemudian selanjutnya kita pindahnya. Ada Neartik. Neartik itu yang atas itu. Jadi dia cakupan wilayahnya ada Amerika Utara, daerah Amerika Serikat sama Kanada, kemudian juga wilayah Greenland. Ya. Saya buka buku. Kalau di buku kalian itu hewan spesifiknya ada ayam kalkun, bison, antelope, sama karibau. Untuk hewannya, aku nggak familiar ya sama hewannya. Iya, memang di Indonesia nggak ada, jadi kalian nggak familiar sama hewan-hewannya. Untuk kalau kalian mau lihat, kalau karibau itu yang kayak apa Kak? Gitu bisa kalian lihat cari sendiri di Google untuk hewan-hewannya. Yang paling penting kalian tahu daerah persebarannya. Itu ya. Nah, yang terakhir ada apa namanya jenis hewan neotropical atau neotropik biasanya sebutannya. Nah, cakupan wilayahnya daerah mana saja kalau yang daerah neotropik? Itu daerah Meksiko Selatan, kemudian ada Amerika Tengah, Amerika Selatan. Cocoknya untuk iklim tropis sampai dengan sedang. Hewan spesifiknya ada terenggiling, ada kukang, ada lokan juga di daerah sana pembagiannya. Kalian kalau cari peta kayak gini, ada di Google, jadi nanti cari sendiri aja di Google ya. Nah, itu untuk 6 pembagian wilayah persebaran fauna yang ada di muka bumi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini yang cewek kok nggak ada yang ikut join? Itu ya, untuk yang daerah, kok gede banget sih? Untuk yang daerah fauna di dunia. Kemudian sekarang kita lebih spesifik ke pembagian atau persebaran fauna yang ada di Indonesia. Persebaran fauna yang ada di Indonesia itu seperti yang sudah kalian pelajari dari zaman dulu ya, dari SD kalian sudah belajar ya. Jadi ada 3 wilayah pembagian. Jadi yang mana 3 wilayah itu dibatasi oleh garis Wallace sama garis Weber, gitu kan? Kalau zaman dulu ya, zaman dulu sampai zaman sekarang ya masih sama. Jadi 3 wilayah persebaran fauna yang ada di Indonesia, yang mana dia dibatasi oleh garis Wallace sama garis Weber. Nah, pembagiannya mana aja? Nah, kalian lihat di peta. Untuk yang sebelah kiri ya, itu Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat itu meliputi mana aja? Meliputi Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Jawa. Sini. Bali juga termasuk. Nah, wilayah Indonesia bagian barat itu jenis faunanya atau ciri khas faunanya sama kayak yang tadi Kakak bilang di fauna oriental. Jadi, cirinya dia adalah hewan-hewan yang mamalia yang bertubuh besar. Kemudian juga banyak terdapat jenis kera. Gitu ya. Jadi ciri khas Indonesia fauna Indonesia bagian barat, yang pertama itu dia banyak mamalia yang bertubuh besar. Kemudian banyak juga terdapat kera. Kemudian untuk jenis burung itu ada, cuman dia variasinya nggak banyak. Kemudian dia juga bukan burung yang berwarna cerah seperti yang Indonesia bagian timur, kalau jenis burungnya. Itu ciri khasnya fauna Indonesia bagian barat. Kalau di buku nggak ada ya? Di buku ada nggak? Cuma kayak tabel gitu.
cuma kayak tabel ya kalau di buku ya. Pokoknya ada Oh, disebutkan di buku. tambahin aja kalau gitu. Mohon maaf, dia mati sendiri. Dengar nggak? Ngarep. Ya udah. Oke, sekarang kakak lanjutkan ke persebaran fauna Indonesia yang bagian barat. Jadi untuk ciri khasnya, seperti yang kakak bilang tadi, boleh kalian tambahkan di buku kalau misalnya mau. Jadi untuk fauna Indonesia Barat, atau biasanya kita sebut itu fauna asiatis, itu jenis hewannya adalah mamalia yang bertubuh besar. Kemudian untuk daerah Indonesia Barat itu juga banyak terdapat jenis kera. Kalau untuk jenis burung itu cuma sedikit jenisnya, nggak warnanya juga nggak secerah Indonesia yang bagian timur. Nah, itu yang pertama. Kalau jenis hewannya itu bisa kalian lihat di tabel yang ada di buku. Jadi ada harimau, ada beruang, ada gajah, badak, banteng, orangutan, siamang, tapir, dan sebagainya. Sama daerah persebarannya. Untuk harimau itu dia yang banyak di Sumatera sama Jawa, harimau Sumatera gitu ya biasanya terkenalnya. Kemudian untuk gajah itu daerah Pulau Sumatera, daerah Lampung, kayak gitu-gitu tuh dia banyak terdapat gajah. Kemudian badak ada di daerah Sumatera, Jawa, dan sebagainya. Itu bisa kalian lihat sendiri di tabel yang ada di buku. Yang penting kalian harus hafal ciri khasnya aja. Kalau kalian hafal ciri khasnya, nanti kalian misalnya disuruh menyebutkan contoh hewannya itu gampang. Itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, fauna jenis peralihan atau yang tengah. Itu meliputi daerah Sulawesi sama daerah Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk daerah peralihan itu banyak terdapat jenis hewan endemik. Jenis hewan endemik itu adalah jenis hewan yang hanya ditemukan di Indonesia aja, nggak ada di daerah lain. Contohnya apa? Komodo. Komodo kan adanya cuma di Pulau Komodo ya, cuma di Indonesia aja gitu. Maksudnya di negara lain tuh dia nggak punya. Makanya di sana itu sampai dibuatkan kayak taman nasional gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk melindungi. Jadi untuk melindungi komodo jenis-jenisnya supaya dia nggak punah. Karena apa? Karena endemik. Kalau endemik itu kalau misalnya sampai punah ya sudah habis gitu, nggak bisa dicari di tempat lain kayak gitu. Itu ya. Kalau untuk yang daerah peralihan. Kemudian selain hewan endemik itu juga hewan-hewan yang langka kayak tadi komodo itu termasuk salah satu hewan langka kalau yang di dunia. Jadi itu memang benar-benar dilestarikan supaya jangan sampai punah. Hewan lain apa? Hewan lain itu ada ini anoa, ada babi rusa, ada burung maleo kayak gitu. Itu untuk yang peralihan. Untuk persebarannya, daerah persebarannya itu juga bisa kalian lihat di tabel yang ada di buku. Jadi kalau yang komodo itu adanya di Pulau Komodo, Pulau Nusa Tenggara. Kemudian kalau anoa itu adanya di Sulawesi, kayak gitu-gitu. Yang penting kalian taunya tadi untuk Indonesia daerah peralihan atau Indonesia bagian tengah itu dia terdapat hewan endemik sama hewan-hewan yang langka. Iya. Yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur. Ito buka halaman berapa ya kalau yang ini? Kakak nggak punya halamannya di sini. Cuma tak foto soalnya bukunya. Berapa? 191. 191 ya, itu ya. Tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur atau sering disebut jenis fauna Australian. Untuk jenis fauna Indonesia Timur itu meliputi Papua, Maluku, sama pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Untuk jenis hewannya, karena tadi disebutkan seperti
fauna khas Australian gitu. Jadi jenis hewannya juga mirip-mirip sama hewan yang ada di benua Australia. Jadi banyak terdapat hewan yang berkantung di daerah Indonesia bagian timur. Kemudian selain hewan berkantung, dia juga banyak terdapat burung yang berwarna cerah. Contohnya cendrawasih, kemudian kakak tua kan warnanya tuh warna-warna yang merah, kemudian kuning kayak gitu kan. Jadi bukan jenis burung yang cuma warna abu-abu atau warna putih kayak gitu. Jadi dia jenis burungnya itu memang burung-burung yang warnanya itu warna-warna cerah. Kakak tua, cendrawasih gitu kan warnanya bagus. Kemudian juga banyak terdapat tadi hewan berkantung. Ada tikus berkantung, kemudian musang berkantung dan sebagainya. Jadi dia masih mirip-mirip sama hewan yang ada di daerah benua Australia. Karena untuk kalau dilihat yang dari peta yang tadi, yang ini gimana? Itu. Tunggu. Nah, kelihatan. Kok begini sih? Ya, ini ya. Jadi, kalau dilihat dari peta yang ini, Indonesia bagian timur itu di pembagian fauna di muka bumi itu dia masuk ke wilayah yang Australian. Makanya jenis hewannya juga sama dengan hewan khas Australia gitu. Untuk persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau yang Indonesia gampang lah ya. Udah dipelajari dari zaman dulu. Cuman ya tetap harus diingat-ingat lagi. Gitu ya. Kemudian sekarang untuk jenis fauna tadi kan sudah kakak jelaskan tentang fauna ya, pembagian fauna yang ada di muka bumi maupun yang ada di Indonesia. Kan ada perbedaan itu, misalnya jenis fauna yang ada di daerah Australia itu berbeda sama jenis fauna yang ada di wilayah mana ya misalnya Nearktik gitu atau Etiopian misalnya daerah Afrika tadi. Itu kenapa? Karena itu disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kok fauna yang ada di satu tempat itu berbeda dengan yang ada di tempat lain. Nah, faktor penyebabnya apa? Itu yang pertama ada iklim. Pasti ya. Jadi iklim kan ada iklim tropis, kemudian ada iklim yang dingin gitu ya. Jadi iklim itu juga berpengaruh terhadap hewan yang ada di daerah situ. Kalau misalnya tadi daerah Afrika dia kan yang daerah-daerah yang kering, daerah gurun gitu. Pasti jenis hewannya akan berbeda dengan daerah yang misalnya daerah yang palearktik tadi, yang daerah kutub utara gitu. Pasti akan berbeda. Itu maksudnya. Jadi hewannya itu pasti menyesuaikan daerah tempat tinggalnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, kondisi fisik muka buminya. Itu dia ada di daerah mana kondisi fisiknya, atau misalnya dia daerah-daerah yang hampir sama sih, sama berkaitan sama iklim karena kondisi fisik. Kalau daerah yang iklimnya dia kering, berarti daerahnya itu daerah yang tandus, daerah yang gurun kayak gitu maksudnya. Jadi iklim sama kondisi fisik itu berkaitan. Jadi kalau iklimnya dia panas, yang dia sangat sedikit air, itu berarti kondisi fisiknya pasti dia akan kering dan sebagainya, gitu ya. Kemudian pembagian faunanya juga disebabkan oleh adanya adaptasi. Adaptasi itu ada 3 jenis. Jadi ada adaptasi morfologi, fisiologi, sama adaptasi tingkah laku. Di buku ada nggak sih kalau yang itu?
Ada nggak? Nggak ada kayak. Nggak ada. Itu soalnya, Langsung persebaran flora. kenapa? Langsung persebaran flora. Oh, langsung persebaran flora ya? Nggak ada ya berarti ya. Itu boleh kalian tulis kalau gitu. Di, apa ya, entah di pojok-pojoknya atau mana di apa tuh namanya? Disesel-seselkan. Ditambahkan di buku. Dicoret-coret di buku. Jadi, tadi yang menyebabkan perbedaan fauna yang ada di muka bumi atau di satu tempat dengan tempat yang lain, yang pertama ada iklim, kemudian yang kedua adalah kondisi fisik. Nah, keduanya itu berkaitan, kondisi fisik sama iklim. Iklim pasti akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Kalau dia iklimnya tropis yang dia panas gitu, pasti kondisi fisik daerahnya itu juga akan kering kayak gitu. Nah, faunanya juga pasti akan menyesuaikan daerah yang cocok untuk dia. Kemudian yang ketiga ada adaptasi. Nggak tak tulis soalnya di sini, guys. Yang pertama iklim. Oke, tak tulis saja. Yang pertama ada, kelihatan nggak? Iklim. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Jadi yang pertama, biar kelihatan. Ini ya, ada iklim. Kemudian yang kedua ada kondisi fisik muka bumi. Kemudian yang ketiga ada adaptasi. Adaptasi. Nah, adaptasi ini ada tiga jenis. Jadi ada adaptasi morfologi, kemudian fisiologi, sama tingkah laku. Nah, kalau adaptasi morfologi itu maksudnya apa? Morfologi yang ini, morfologi itu berkaitan sama bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Jadi ini sebenarnya bukan flora aja ya, flora dan fauna gitu. Tuh, enggak kegedean. Tunggu. Nih. Nih. Jadi, gini aja biar sekalian. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi. Untuk yang ketiga, tadi ada adaptasi yang namanya adaptasi morfologi. Morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh atau dia berkaitan sama bentuk tubuhnya. Kalau tumbuhan ya berkaitan sama bentuk tumbuhannya gitu. Contohnya apa? Kaktus. Kaktus itu adalah tumbuhan yang cocok untuk daerah yang kering kan. Daerah yang minim sama air gitu kan. Nah, cara dia beradaptasi gimana? Dia punya dia punya akar yang panjang. Gitu. Nah, fungsinya buat apa? Nah, kalau daerah kering, otomatis kan dia daerah situ kan airnya kan cuma sedikit. Adapun yang ada di dalam tanah gitu. Nah, akar yang panjang itu fungsinya untuk mendapatkan air dari dalam tanah kayak gitu. Nah, kalau dia akarnya cuma pendek, otomatis dia nggak akan dapat air. Nah, meskipun dia itu kaktus kan jenis tumbuhan yang kalau misalnya kita punya tanaman kaktus ya di rumah, itu disiram jarang-jarang pun dia pasti hidup. Cuman dia tetap butuh air. Meskipun
jarang-jarang disiramnya kayak gitu. Nah, sama kayak tadi. Jadi dia sebenarnya butuh air, cuman dia butuhnya tuh nggak yang buahnya seperti padi kayak gitu. Jadi dia cara beradaptasinya kalau dia ada di daerah yang kering adalah dia punya akar yang panjang. Fungsinya apa? Yang tadi kakak bilang. Jadi dia untuk mengambil air yang ada di dalam tanah kayak gitu. Jadi itu yang namanya adaptasi morfologi atau berkaitan sama bentuk tubuh. Tuh. Kemudian yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu istilah biar kalian gampang ingat itu dia menggunakan bagian tubuhnya untuk melindungi diri dari musuhnya gitulah cara beradaptasinya. Contohnya cumi kan dia punya tinta yang warna hitam. Nah, Hitam fungsinya putih. tintanya itu apa? Ketika dia sedang dalam kondisi terancam atau ada hewan yang akan memangsanya, dia akan menggunakan cairan tintanya itu untuk menyelamatkan diri. Jadi itu cara adaptasi fisiologi. Jadi dia menggunakan bagian tubuhnya untuk bisa bertahan hidup di suatu tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu contohnya, langsung ke contoh aja ya. Contohnya hewan yang dia ketika kondisi terancam dia pura-pura mati gitu. Padahal dia hidup, cuman dia bisa pura-pura mati seolah-olah dia mati. Jadi akhirnya nggak dimangsa sama predatornya kayak gitu. Itu untuk yang adaptasi. Kemudian yang keempat ada seleksi alam. Kalau seleksi alam itu dia cara suatu hewan atau tumbuhan bisa tetap hidup di suatu tempat. Kan kadang kan hewan yang lemah itu akan kalah dengan hewan yang kuat kayak gitu. Nah, itu termasuk hasil seleksi alam. Jadi tergantung dia bisa bertahan atau enggak di daerah situ gitu. Kemudian juga makanan pasti yang namanya hewan, yang namanya itu kan butuh yang namanya dia makanan. Kalau di daerah situ sudah makanan untuknya itu udah nggak ada, itu dia bisa jadi dia pindah ke daerah lain. Atau misalnya dia juga nggak bisa pindah ke daerah lain, itu dia bakalan punah. Gitu. Gitu ya. Jadi bisa jadi hanya hewan tertentu yang bisa beradaptasi di suatu daerah. Karena apa ya? Karena hewan yang lain itu makanan yang tersedia di daerah itu dia nggak cocok. Akhirnya kalau pilihannya antara dia pindah ke daerah lain atau dia bakalan mati. Gitu. Itu untuk faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, kok begini? Oke, saya share lagi. Selanjutnya, kita kembali ke yang tadi. Oh, ini sudah. Nah, sekarang ke persebaran flora yang ada di Indonesia. Itu di buku ada, cuman di halaman berapa? 192 kayaknya. Iya. Ya, silakan. 192 ya? Ayo. Ya, itulah. Jadi, untuk persebaran flora yang ada di Indonesia, itu ada beberapa penggolongannya. Ada hutan berdasarkan jenis tumbuhan. Itu penggolongannya ada dua. Ada hutan homogen sama hutan heterogen. Kalau hutan homogen itu dalam satu hutan itu cuma ditumbuhin sama satu jenis
tumbuhan aja. Namanya homo kan. Homo kan satu jenis. Jadi di satu hutan itu cuma ada satu jenis tumbuhan aja. Contohnya hutan jati gitu. Nah, di daerah itu tumbuhannya jati aja. Itu yang mayoritas. Cuman kalau misalnya tapi di situ ada rumput-rumput Kak loh. Iya, cuman yang mayoritas tumbuhan yang besarnya itu kan jati. Kemudian hutan pinus kayak gitu. Nah, hutannya itu pinus saja gitu isinya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang homo Masa seluruhnya pinus, Pak? apanya? Seluruhnya masa pinus? Nggak ada tanaman-tanaman lainnya? Loh ada, cuman kan mayoritas yang ada. Kebanyakan. Kalau misalnya ada kok di daerah misalnya hutan pinus tapi ada tanaman singkong kok ya, tapi kan jenis singkong itu kan yang selingannya. Jadi untuk yang apa tuh namanya? Mayoritas itu adalah pinusnya kayak gitu. Terus misalnya ada kok rumput-rumputan ada, cuman kan yang banyak yang mayoritas itu adalah pinusnya aja atau jatinya aja kayak gitu. Itu ya. Kemudian kalau yang hutan heterogen itu dalam satu jenis hutan ya banyak terdapat tumbuhan. Hutan hujan tropis atau hutan hujan sepanjang tahun atau hutan yang hijau sepanjang tahun. Itu jenis tumbuhannya itu macam-macam dalam satu jenis hutan. Tapi rata-rata jenis tumbuhannya itu yang dia besar-besar, yang tinggi-tinggi kayak gitu. Atau kalian biasanya nyebutnya hutan rimba. Kalau homogen itu paling gampang dikenalin. Ya, kalian pernah lihat nggak sih kayak hutan jati kayak gitu? Kalau lewat ke Banyuwangi lewat nggak sih hutan jati? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Pokoknya banyak. Ada ingatku daerah situ. Jadi kalau yang di pinggir jalan itu jadi jati aja gitu yang banyak kayak gitu. Atau pinus aja. Kalau pinus mana ya yang ada? Kalau daerah tempat arahku pulang itu ada hutan pinus. Itu. Kemudian berdasarkan ketinggian tempatnya, kebablasan. Berdasarkan ketinggian tempatnya, itu ada hutan payau, hutan rawa, sama hutan dataran rendah. Hutan payau, dari namanya, dia ada di daerah pantai. Ya, jenis tumbuhannya berarti apa? Apa kalau daerah pantai? Bakau. Itu ya. Jadi karena dia ada di daerah pantai, hutannya itu biasanya hutan mangrove atau hutan bakau. Selanjutnya ada hutan rawa. Hutan rawa itu maksudnya dia hutan yang rawa itu kan daerah yang selalu tergenang sama air kayak gitu. Hutan rawa namanya. Nah, untuk hutan rawa itu jenis tumbuhan yang banyak itu adalah sagu. Rawa itu daerah yang basah dia. Jadi banyak terdapat genangan air. Kemudian sebarannya ada di Kalimantan, Maluku, Papua. Oleh karena itu daerah Kalimantan, terutama Papua sama Maluku, itu dia makanan pokoknya kan bukan beras ya. Dia kan sagu. Soalnya kenapa? Daerah sana itu dia banyak sekali jenis sagu. Tanaman sagu itu banyak sekali. Jadi mereka memanfaatkan untuk makanan pokok. Kemudian ada hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah, jadi ada di ketinggian kurang dari 1000 mdpl atau 1000 meter dari permukaan laut. Contoh tumbuhannya apa? Ada jarak, kemudian ada singkong, karet, dan sebagainya. Yang tanaman-tanaman yang cocok untuk daerah yang dataran rendah. Kemudian yang terakhir ada hutan pegunungan. Hutan pegunungan itu kalau jenis tumbuhannya, tumbuhan yang besar itu rata-rata
ketinggiannya itu di atas 30 meter. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang tinggi kayak gitu. Kemudian biasanya itu tumbuhan-tumbuhannya itu di apa namanya? Diselimuti sama lumut. Karena pegunungan kan dia lebih dingin daripada dataran rendah ya. Jadi dia sudah banyak lumut. Kemudian banyak anggrek gitu kan biasanya. Kalau dapat anggrek dari mana? Dari hutan kayak gitu. Biasanya kan dia nempel-nempel di tumbuhan inangnya kayak gitu. Itu untuk yang hutan pegunungan. Karena dia lebih dingin, jadi jenis tumbuhannya juga berbeda dengan hutan yang daerah dataran rendah. Ya banyak lumut, banyak anggrek kayak gitu. Kalau tumbuhan yang besar ya itu tadi, ketinggiannya sampai sekitar 30 meter. Itu. Nah, untuk persebaran flora yang ada di Indonesia, kalian bisa lihat di tabel. Ya, ada ya. Ada jenis tumbuhan terbanyak sama daerahnya. Contohnya ada ini akasia, cendana, kayu putih sama kemiri. Itu banyak terdapat di Nusa Tenggara. Kemudian pala, kayu cempaka, kayu ginseng itu banyak di Bali kayak gitu loh. Kok beda-beda ya? Jadi yang tadi. Jadi kenapa kok floranya juga berbeda-beda? Karena tadi jadi bisa disebabkan oleh iklimnya yang berbeda. Kemudian apa tuh namanya? Dia kondisi fisiknya juga berbeda kayak gitu. Itu yang menyebabkan perbedaan. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri di tabel. Tuh. Nanti kita lupa. Kok ini siapa namanya? Ita kok? Oh, ini ada. Ita kok diem aja? Iya. Kita foto bersama ya. Foto bersama. Kalian nyalain kok ininya, videonya lah. Mesti malu. Aisyah, Oh iya, Aisyah nyala. komputer. Aiso komputer. Kita Londi, Esa kok hilang? Mau pakai gini aja. Ini Kak. Ya, sip. Aku di sini, Kak. Maaf, saya lagi rebahan di kasur. Kenapa? Lagi rebahan di kasur. Iya. Soalnya lagi mager, duduk di kursi. Ada segala. Ya. Tunggu. Kok susah? Ya Allah, Gusti Pangeran. Sebentar. Kita lihat deh, masuk nggak? Oh ya udah. Ini jadi harus ada, meskipun WFH, jadi harus ada laporannya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Muridku ada 1, 2, 3, 4. Sekarang ke tak buka. Ini kerusakan flora dan fauna serta usaha pelestarian alam. Ada ya? 1, nggak tahu aku halamannya. Pokoknya habisnya tabel persebaran flora yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor penyebab kerusakan tumbuhan dan hewan.
Yang pertama, itu ada pengaruh evolusi. Evolusi itu apa sih? Evolusi itu perubahan makhluk hidup secara lambat atau perlahan-lahan. Oh, loh, kenapa terusan kalau ada ya evolusi. Jadi nanti akan muncul generasi baru yang mana dia berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Itu. Jadi bisa jadi hewan yang sekarang itu sebenarnya sama tuh, misalnya sama-sama kera gitu misalnya. Cuman antara yang dulu sama yang sekarang itu berbeda. Jadi dia ada beberapa perubahan yang terjadi kayak gitu. Nah, kalau gitu terus perubahannya apa ya? Pasti akan berubah, misalnya dia jadi nggak bisa beradaptasi atau apa di daerah yang awalnya dia tinggal kayak gitu. Jadi adanya pengaruh evolusi. Karena apa? Karena generasi yang sekarang itu berbeda dengan yang generasi yang selanjutnya yang nanti. Kemudian selanjutnya, aduh dia nggak urut, sebentar ya. Selanjutnya apa? Seleksi alam. Tunggu, bukuku nggak urut soalnya. Oh, mana ya? Kok nggak ada, guys? Halaman berapa itu? Ini halaman berapa sih yang faktor penyebab? Yang kerusakan tak? 192, tapi yang paling bawah. 102. Yang habisnya tabel itu loh, Kak. Iya, tapi di tempatku kok tak ada. How? Oh, ada. Habis itu seleksi alam, betul ya? Ya. Ya, jadi seleksi alam itu bisa jadi di suatu tempat itu hanya terdapat beberapa jenis makhluk hidupnya aja. Nah, gitu. Nah, seleksi alam itu ada dua, yang disebabkan oleh faktor alam, yang satunya adalah faktor lingkungan. Kalau yang dipengaruhi oleh faktor alam itu dia yang benar-benar dibatasi oleh kondisi alamnya. Contohnya, gurun. Jadi tidak semua hewan atau tumbuhan dapat hidup di daerah gurun. Jadi hanya hewan-hewan tertentu yang dapat hidup kayak gitu. Karena apa? Kan kalau gurun tadi, jadi dia kering. Jumlah airnya cuma sedikit. Jadi itu yang menyebabkan hanya beberapa hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di daerah gurun gitu. Itu yang seleksi alam yang disebabkan oleh alam. Kemudian kalau yang disebabkan oleh lingkungan itu dia adanya persaingan dengan hewan lain untuk berebut makanan gitu. Jadi adanya persaingan antar hewan untuk bisa bertahan hidup di tempat itu. Jadi kalau yang alam tadi dia benar-benar disebabkan oleh alam, kondisi fisik alamnya. Kalau yang lingkungan itu adanya persaingan antar sesama hewan. Gitu. Jadi siapa yang menang itu dia akan yang bisa bertahan di situ. Kalau yang kalah dia akan meninggalkan daerah situ gitu biasanya. Kemudian ada adaptasi lingkungan. Adaptasi kan artinya menyesuaikan diri. Jadi keharusan makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia akan punah juga kayak gitu. Kemudian ada bencana alam. Kalau yang bencana alam ini kan memang benar-benar yang dipengaruhi oleh alam. Maksudnya tidak dapat diminta, nggak dapat ditolak kayak gitu. Jadi bencana alam. Nah, bencana alam itu pasti sedikit banyak akan merusak atau memusnahkan makhluk hidup. Misalnya apa tuh namanya?
ada tanah longsor atau letusan gunung berapi. Kayak contohnya yang letusan Gunung Merapi aja, yang Merapi yang di Jawa Tengah, yang di Jogja. Ketika dia terjadi letusan yang sangat besar, otomatis hewan-hewan yang semula dia tinggal di lereng gunungnya itu juga akan mati kan? Karena apa? Karena ketika gunung api meletus kan dia mengeluarkan lahar panas kayak gitu. Yang dia kondisi lingkungannya itu pasti akan sangat rusak. Jadi hewan maupun tumbuhannya itu pasti akan habis kayak gitu. Terus bisa jadi tumbuhan yang memang sengaja ditanam oleh penduduknya. Kalau daerah Merapi kan banyak yang menanam itu apa namanya, salak kayak gitu. Jadi yang awalnya harusnya bisa panen, kemudian karena ada bencana itu, dia akhirnya semua rusak atau gagal panen kayak gitu. Terus yang awalnya di lereng gunungnya itu hutan-hutannya itu hijau, jadi kering semuanya, jadi mati semuanya kayak gitu. Jadi apa, tumbang semuanya, apa pohon-pohonnya kayak gitu. Itu yang karena bencana alam. Kalau karena perusakan manusia itu memang murni atau benar-benar disebabkan oleh keserakahan manusia dalam mengelola lingkungan. Bisa jadi mereka membuka lahan dengan cara yang apa, biasanya kan yang dibakar kayak gitu. Nah, kalau dengan cara gitu kan ya cepat memang habisnya. Cuman kan apa, flora fauna yang ada di dalamnya itu rusak kayak gitu. Kemudian dia penebangan hutan secara liar. Kayak gitu. Penebangan hutan secara liar otomatis kan yang hewan yang seharusnya dia tinggal di situ, kalau lingkungannya sudah atau pohon-pohonnya sudah nggak ada, dia pasti akan mencari tempat lain, atau dia misalnya yang harusnya jadi makanannya udah habis, dia akan mati kayak gitu. Jadi itu yang disebabkan oleh manusia. Jadi sebenarnya manusia itu juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi untuk saat ini. Buka lahan buat perkebunan sawit gitu misalnya. Kemudian buka lahan untuk bangun apa kayak gitu. Kalau bencana alam kan nggak yang setiap hari ada kan. Jadi kalaupun ada gunung meletus itu juga periode tertentu, jadi nggak setiap saat. Kemudian banjir atau tanah longsor itu juga nggak setiap saat. Tapi kalau kerusakan oleh manusia itu bisa setiap saat. Jadi karena keserakahan lah intinya. Terus apa namanya, kalau ngambil ikan pakai pukat harimau kayak gitu-gitu, itu kan Granat. granat. Itu kan semuanya kalau Sudah. apa ikan yang kecil-kecil pun dia ikut mati kayak gitu. Jadi bukan cuma yang besar aja yang mati itu ya. Selanjutnya ada beberapa upaya untuk memelihara kelestarian alam. Ada 4 caranya. Yang pertama ada penerapan Undang-Undang Perlindungan Alam nomor 5 tahun 1967. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan terhadap Hewan Liar dan Satwa Langka. Nah, untuk yang ini, penerapan Undang-Undang Perlindungan terhadap Hewan Liar dan Satwa Langka, itu ada 4 pembagiannya. Jadi, ada hutan lindung, ada cagar alam, suaka marga satwa, sama taman nasional, gitu ya, yang ada di buku juga ya. Jadi, bedanya apa antar keempatnya? Kan sama-sama hutan gitu misalnya. Jadi kalau yang hutan lindung itu dia digunakan untuk melindungi seluruh sistem penyangga kehidupan. Maksudnya apa? Jadi hutan lindung itu dikhususkan untuk melindungi tanahnya, melindungi airnya kayak gitu. Jadi dia digunakan untuk mengendalikan banjir, mengendalikan erosi kayak gitu. Jadi dia benar-benar dijaga kelestarian hutannya untuk menjaga ketersediaan air sama kesuburan tanahnya. Itu yang hutan lindung. Kemudian yang cagar alam. Kalau yang cagar alam itu yang ditujukan untuk melindungi hewan, tumbuhan, sama ekosistem langkanya. Contohnya cagar alam Rafflesia. Itu kan digunakan untuk melindungi
Rafflesia arnoldii, kayak gitu. Nah, kalau yang suaka marga satwa, nah itu kan ada kata-katanya marga satwa. Jadi dia ditujukan untuk melindungi hewan-hewan atau fauna yang terancam punah. Atau kira-kira dia jumlahnya tinggal sedikit, itu dia benar-benar dilindungi. Contohnya apa? Yang Pulau Komodo, suaka marga satwa Pulau Komodo, itu dia digunakan untuk melindungi komodo. Karena apa? Yang pertama, komodo itu hewan endemik, adanya cuma di Indonesia aja, jadi di daerah lain itu nggak ada. Nah, kalau sampai komodo ini nggak dilindungi, dia dibiarkan begitu aja, akhirnya punah, jadi di seluruh bumi itu berarti habis, nggak ada lagi, kayak gitu. Makanya harus dilindungi. Kemudian di Gunung Leuser itu untuk melindungi kera, badak, gajah, gitu. Itu yang suaka marga satwa. Jadi untuk melindungi hewan yang langka atau yang hampir punah. Kemudian yang terakhir ada Taman Nasional. Taman Nasional itu sebenarnya mirip sama cagar alam. Jadi untuk melindungi hewan, tumbuhan, sama ekosistem yang ada di dalamnya. Cuman dia ditujukan untuk kegiatan penelitian, kemudian kegiatan pendidikan, kemudian rekreasi juga bisa, untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa. Nah, Taman Nasional ini biasanya adalah ekosistem asli, jadi yang benar-benar asli, dia yang benar-benar dijaga keasliannya. Nah, untuk pembagian wilayahnya, di buku kalian kan ada, cuma disebutkan ya, wilayah inti, rimba, pengembangan, sama penyangga gitu kan ya. Nah, itu kalian tambahin. Jadi, kalau wilayah inti, itu adalah wilayah yang masih asli dan dilindungi. Maksudnya gimana? Jadi, dia wilayah yang ekosistemnya itu benar-benar ekosistem asli. Jadi, nggak ada campur tangan manusia, nggak ada yang dirubah sedikit pun. Jadi, benar-benar dijaga keasliannya dan dia dilindungi. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya di dalamnya kan terdapat ekosistem yang khas ya, berarti. Kalau yang asli gitu kan benar-benar dijaga. Nah, dia biasanya digunakan untuk penelitian tentang fauna misalnya, kayak gitu. Jadi untuk hal pendidikan kayak gitu biasanya. Kemudian kalau wilayah rimba itu dia lebih di luarnya, jadi dia digunakan untuk pengembangan satwa liarnya. Makanya disebut dengan wilayah rimba. Jadi dia digunakan untuk perkembangbiakan satwa liar yang ada di dalam Taman Nasional itu. Kemudian yang selanjutnya ada wilayah pengembangan. Nah, ini yang digunakan untuk daerah pariwisatanya. Kalau wilayah penyangga itu sebenarnya terdapat banyak zona di dalamnya. Jadi ada zona rehabilitasi, perlindungan bahari. Kalau yang perlindungan bahari itu untuk melindungi perairan lautnya. Rehabilitasi itu untuk melindungi daerah-daerah yang sudah ada kerusakan, itu dia dibenahi gitu. Nah, Taman Nasional yang kalian pernah ke sana, pernah nggak ya? Baluran, pernah? Apa karena nggak? Pernah kan? Kemarin kalian ke Baluran nggak sih? Gitu, jadi itu ya salah satu Taman Nasional yang ada di yang famous, yang kalian sering kunjungi. Famous Kak tuh anjay. Famous. Aku enggak tuh Kak, enggak tahu. Kak famous berarti. Taman Nasional Baluran itu terkenal padahal kayak gitu. Itu. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Oke. Nah, untuk selanjutnya, nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang antroposfer ya, tentang kependudukan lah pokoknya ya. Ya, oke. Sekarang sudah selesai materinya. Terima kasih untuk hari ini. Iya, Kak. Habis ini kan masih belajar lagi kan? Udah selesai. Oh, udah enggak. Oke. Ya udah, kalau gitu lanjut tidur ya. Kan pada puasa katanya. Iya, puasa. Iya. Puasa ngabuburit, Kak. Apa? Gue sampai kalau aku nak ngabuburit. Ngabuburit di rumah. Ya, ada kakak minta tolong satu orang buat pimpin berdoa. Boleh siapa? Anggon. Esa. Anggon. Udah tadi.
Itu ya Kak, itu. Biar gak diem. Itu belum nah. Mana itu nggak ada Oh. suaranya? Ada. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti belajar lagi di rumah ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.